Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Terjebak Perangkap Nyai Plencing, Penguasa Bukit Keramat Gunung Sindoro. Soma duduk melamun di balai-balai bambu reot miliknya yang telah lapuk termakan waktu. Matanya menerawang jauh, menembus segerumbulan pohon bambu yang membentengi rumah biliknya, yang sebagian sudah bolong-bolong akibat lapuk dimakan waktu. Angin sore yang dingin menerpa badannya yang kurus telanjang dada. Pikiran Soma terus memutar, mencari peruntungan yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk mengisi perut istri dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Ia tak pernah menyangka kalau hidupnya akan mengalami keterpurukan seperti ini. Harapannya untuk hidup serba kecukupan, rasanya kini tak mungkin bisa diraihnya. Kau tak usah berkecil hati, Soma. Semua serba mungkin. Jangan putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Akulah yang akan membantumu. Suara itu menyentakkan Soma dari lamunan. Ia terkejut ketika dilihatnya seorang nenek tiba-tiba sudah berada di depannya. Nenek itu terkekeh sembari menatap wajah Soma yang masih bengong dan heran. Dari mana asal nenek ini? Mengapa tiba-tiba ia sudah berada di hadapanku? Batin Soma. Aku sudah tahu apa yang sedang kau pikirkan. Jadi tak perlu kamu menjelaskannya lagi padaku. Kata si nenek lagi. Namaku Nyai Plencing, penunggu dan penguasa istana Bukit Keramat yang sering disebut dengan nama dalam Pangeran Tunan yang berada di atas Bukit Gunung Sindoro. Mendengar nama dalam Pangeran Tunan, Soma kembali tersentak. Pasalnya ia sudah sering mendengar cerita tentang tempat ini, baik dari teman-teman dan tetangga, maupun sumber media yang banyak mengungkap mistis serta keangkeran istana Bukit Keramat tersebut. Tapi ia sendiri belum tahu di mana letak persisnya dalam Pangeran Tunan itu. Maaf, ada maksud apakah gerangan yang menuntun langkah Nyai datang ke gubuk saya ini? Tanya Soma berusaha memberanikan diri. Tujuan kedatanganku hanya untuk membantumu, Soma. Bangsaku di atas Bukit Sindoro merasa gerah melihat penderitaan serta kesengsaraan yang kamu alami selama ini. Kau tak perlu mendatangi tempatku, karena akulah yang berkunjung ke sini. Tak semua orang mendapat kesempatan seperti ini, Soma. Bahkan yang sengaja datang ke tempatku saja belum tentu bisa terkabul keinginannya, apalagi untuk bisa bertemu denganku. Papar si nenek yang menyebut dirinya dengan nama Nyai Plencing. Dialah penguasa Bukit Keramat Gunung Sindoro, sebuah tempat perburuan pesugihan. Soma kembali diam. Tak banyak yang bisa diucapkannya. Dengan sudut matanya ia melihat orang tua yang ada di depannya itu membawa sebuah bungkusan kain hitam di tangannya. Ia sendiri belum tahu apa isinya. Perlu aku ingatkan, Soma, kau ini tinggal dan bernaung di bawah kaki Gunung Sindoro, di mana terdapat istana keramat dalam Pangeran Tunan, tempatku berkuasa. Dengan penderitaan yang kamu alami, membuat semua wargaku akhir-akhir ini merasa gerah dan panas, sehingga aku berkewajiban untuk meredam kejadian ini. Tutur si nenek lagi. Rupanya penderitaan dan kemiskinan Soma telah mengusik ketenangan masyarakat kerajiman yang tinggal di Gunung Sindoro, atau persisnya di istana keramat dalam Pangeran Tunan. Dengan kesengsaraan Soma yang kerap menahan perutnya yang kosong karena tak ada sesuatu yang bisa dimakan, membuat para danyang di wilayah tersebut merasa gerah dan panas, sehingga Nyai Plencing berusaha untuk meredam suasana itu. Soma, suasana di dalam Pangeran Tunan selalu bergolak karena suhu di sana begitu panas. Para pengikutku tak bisa hidup dengan nyaman seperti dulu akibat penderitaan yang kamu alami. Oleh karena itu, aku lebih baik memberimu harta benda demi kekayaan keluargamu. Dengan harta ini, aku harapkan kau bisa hidup bahagia sehingga tidak membuat masyarakatku menjadi gerah akibat keprihatinan dirimu. Ini, terimalah kantong yang aku bawa. Isinya bisa untuk memperbaiki kehidupanmu. Tapi ingat,
Suatu saat nanti, jika sudah waktunya, aku akan menjemputmu untuk hidup dan tinggal di tempatku. Ucap Nyai Plencing sembari menyodorkan kantong kain hitam yang berada di tangannya. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Soma. Sedikit ragu ia menerima bungkusan kain hitam tersebut. "Terima kasih, Nyai," cetusnya sambil tertunduk. Dalam waktu sekejap, nenek telah lenyap dari hadapan Soma. Seketika itu pula ayah dua orang anak ini pergi dengan tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumahnya. Ia langsung menemui Lasmi, istrinya yang sedang merebus singkong untuk mengganjal perut mereka yang seharian kosong. "Ada apa, Kang? Kok seperti orang yang ketakutan?" tanya sang istri. Ini Ceng, kantong ini. Tadi ada nenek-nenek yang datang menemuiku dan memberiku kantong kain hitam ini," jawab Soma agak terbata-bata. Sambil menatap suaminya, Lasmi kembali bertanya, "Kira-kira apa ya isinya, Kang?" "Sama-sama kita buka saja ya, Jeng," ujar Soma. Dengan tangan gemetar, Soma membuka kantong kain hitam itu. Astaga, ternyata isinya adalah ikatan-ikatan uang yang tak terhitung jumlahnya. Pasangan suami istri ini benar-benar terkejut, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Maklum saja, sepanjang hidupnya mereka belum pernah melihat gepokan uang satu kantong penuh dalam jumlah yang sangat banyak tentunya. "Mas, apakah kita tidak sedang bermimpi?" Bibir Lasmi bergetar. "Kau tidak sedang bermimpi, Lasmi. Ini nyata. Kita akan segera kaya. Kau lihat, dengan uang ini kita bisa membeli apa saja." Soma merengkuh tubuh istrinya, mereka pun saling berpelukan erat. Dan semenjak saat itu kehidupan Soma berubah drastis. Lambat laun ia menjadi orang kaya dan terpandang di desanya. Bahkan tak ada satu orang pun yang melebihi kekayaannya. Dengan uang pemberian Nyai Plencing itu, ia sudah membuka berbagai macam usaha. Ia telah memiliki beberapa penggilingan padi, losmen, serta perkebunan teh di daerahnya. Hampir semua masyarakat memanggilnya dengan sebutan juragan atau bos besar. Seiring dengan perjalanan sang waktu, keseharian Soma yang bermula hidup dengan penuh kesengsaraan itu sudah berubah. Ia mulai hidup dengan gelimang kemewahan. Tak terasa 10 tahun sudah, Soma terbuai oleh kemewahannya. Seiring dengan itu, ia pun mulai dihantui kecemasan dengan ucapan Nyai Plencing beberapa tahun yang lalu saat menemuinya. Sering dirinya merenung akan nasibnya bila nanti Nyai Plencing sungguh-sungguh akan menjemputnya dan membawanya ke alam gaib. Soma memutar otak bagaimana agar bisa lolos dari bayangan Nyai Plencing yang seolah selalu mengikuti kehidupannya itu. Apalagi dengan janjinya bahwa suatu saat nanti akan membawa dirinya untuk menjadi penghuni alamnya. Setelah berpikir sekian waktu lamanya, Soma akhirnya teringat pada Kiai Abdul Yaskur. Guru mengajinya dulu saat masih tinggal di sebuah pesantren di wilayah Wonosobo. Ia merasa yakin bahwa sang kiai akan bisa membantu memecahkan persoalan yang dihadapinya. Suatu sore, Soma berangkat menuju pondok pesantren Kiai Abdul Yaskur. Setelah 3 jam menempuh perjalanan, ia sampai ke tempat yang dituju. Di hadapan Kiai Abdul Yaskur, ia menceritakan semua kisah kehidupannya, hingga akhirnya bisa bertemu dengan sosok Nyai Plencing yang telah meminjamkan sejumlah kekayaan kepadanya. Subhanallah, jadi kau telah tergoda oleh harta pemberian iblis penghuni bukit Pangrantunan itu? Tanya Kiai Abdul Yaskur. Soma mengangguk pelan, ludah yang ditelannya terasa amat getir. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dosa besar, Soma. Apalagi nyawa yang dia minta sebagai tebusan atas harta yang telah diberikannya kepadamu. Tandas Kiai Yaskur. Saya ingin bertobat, Pak Kiai. Tapi apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Semua sudah terlanjur. Saya takut sekali. Apalagi akhir-akhir ini sosok wanita iblis itu seolah terus membayangiku. Soma tak tahan menahan linangan air matanya. Mungkin waktumu dengan iblis itu memang sudah semakin mendekat, Soma.
ucap Kiai Abdul Yaskur dengan nada dingin. Tangis Soma semakin terdengar pedih dan panik. Ingatannya dibayangi oleh kenyataan yang sangat mengerikan. Terlebih lagi, beberapa waktu yang lalu sosok tua Nyai Plencing muncul di hadapannya. Kali ini Nyai Plencing menanyakan kesediaannya untuk ikut ke alamnya, yaitu alam siluman Pangerantunan, tempat manusia menerima segala konsekuensi atas kerjasama gaibnya sebelum mereka mengalami kematian yang sesungguhnya. Dengan kata lain, Pangerantunan adalah alam para danyang dan lelembut, serta roh jahat yang berkolaborasi dengan manusia. Di alam inilah para manusia sesat akan menerima siksaan. Soma juga tak bisa membohongi dirinya bahwa sewaktu ia hendak berangkat menemui Kiai Abdul Yaskur, Nyai Plencing telah mendatanginya, meski itu hanya lewat mimpi. Tapi Soma yakin bahwa mimpi itu adalah pertanda sangat buruk bagi dirinya. Soma, sudah saatnya kamu ikut denganku. Ini bulan Suro, waktu yang tepat untuk dirimu memasuki alamku, alam Pangerantunan yang pernah kita sepakati waktu itu, ucap sosok tersebut. Soma lalu terjaga dari tidurnya dengan keringat bercucuran. Terbayang dalam benaknya suatu kehidupan alam dimensi lain dengan suasana yang sangat mencekam. Apakah tidak ada lagi pintu tobat untuk orang-orang seperti saya, Pak Kiai? Tanya Soma sambil menyusut air matanya. Sekarang kau bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Tinggallah untuk beberapa hari di sini. Selanjutnya kau jalani puasa sunnah dan syarat lain selama 1 minggu. Apa kau sanggup, Soma? Kata Kiai Abdul Yaskur. Soma mengangguk dan bersedia menerima segala perintah sang Kiai. Sejak hari itu Soma tinggal di pesantren Kiai Abdul Yaskur. Pada siang hari ia menjalani puasa sunnah, sedang malamnya harus melakukan tapak kungkum, merendam badan di sebuah sendang yang berada di belakang pondok tersebut. Singkat cerita, tepat pada malam ke-7, peristiwa yang tak terduga terjadi. Saat Soma sedang menjalani tapak kungkum menjelang tengah malam, tiba-tiba datang hembusan angin yang begitu keras. Selang beberapa detik kemudian, disusul dengan suara tawa dari seorang wanita tua yang sudah begitu dikenal oleh Soma. Dialah Nyai Plencing. Kemunculan sosok inilah yang seketika membuat Soma takut dan sangat terkejut. Kenapa kau ingin menghindar dariku, Soma? Suara Nyai Plencing terdengar menakutkan. Ingat, kemanapun kau lari, tetap akan aku cari. Kau telah mengingkari janjimu, Soma. Soma tidak mengingkarinya. Dia adalah anak muridku, jadi aku berhak untuk mendidik serta melindunginya, ucap Kiai Abdul Yaskur yang tiba-tiba telah berada di samping Soma. Kau tak usah ikut campur orang tua. Ini adalah urusanku soal hutang budinya padaku. Dia tidak memiliki hutang budi padamu, karena Soma tak pernah memintanya. Harta itu kau berikan hanya untuk menyelamatkan bangsamu dari hawa panas akibat keprihatinan seseorang. Oleh karena itu, kau tak layak untuk meminta tebusan atau tumbal atas semua yang terjadi. Toh bangsamu kini telah terbebas dari penderitaan rasa panas itu. Sekarang pulang dan jangan ganggu anak ini lagi. Kalau tidak, akan aku musnahkan dirimu, tukas Kiai Yaskur gurunya. Tapi rupa-rupanya Nyai Plencing tak mau meninggalkan tempat tersebut. Ia justru menyerang Kiai Abdul Yaskur. Dengan beringas, tongkat yang berada di tangan kanannya memburu Kiai Yaskur hingga laki-laki tua itu sedikit terdesak. Lalu sang Kiai menepisnya dengan sorban yang sedari tadi membelit di lehernya. Pertempuran itu terjadi hingga hampir setengah jam lamanya. Situasi di tempat tersebut berantakan, namun akhirnya sebuah pukulan sorban dengan kekuatan ilahi yang begitu keras tepat mengenai kepala Nyai Plencing. Dan seketika itu pula, jeritan panjang keluar dari mulut iblis tua yang menyerupai nenek-nenek itu. Dia terpuruk, tapi masih sempat mengeluarkan kata-kata ancaman. Ingat Soma, dan kau Kiai tua, kali ini kalian bisa lolos dariku. Tapi dendamku tak hanya sampai di sini. Aku akan terus mencari dan menjerumuskan anak keturunanmu di Bukit Pangerantunan, tempatnya para iblis mempermainkan manusia.
ucapnya dengan suara sember yang terdengar lantang. Kiai Abdul Yaskur menatap tajam kepergian sosok Nyai Plencing dengan mata tuanya. Ia pun tersenyum tipis. Mungkin sejak saat itulah iblis di Bukit Pangrantunan semakin beringas dalam mencari tumbal dan tak pernah lagi memberi toleransi kepada manusia yang mencoba untuk laku ngalap berkah di tempatnya. Alasannya adalah karena ia tak mau lagi tertipu serta dipermainkan oleh manusia seperti halnya Soma. Nah, sekarang kau bebas dari cengkraman iblis wanita tua yang bernama Nyai Plencing itu. Besok kamu boleh pulang, dan jangan lupa, bawalah perbekalan yang bisa membentengi dirimu serta keluargamu, agar iblis seperti Nyai Plencing itu tak berani lagi datang mengganggu kehidupanmu. Besok aku siapkan semua syaratnya, tutur Kiai Yaskur. Demikianlah kisah nyata yang dialami oleh Soma. Dari kisah ini kita setidaknya dapat memetik hikmah bahwa jangan sekali-kali kita tergiur oleh harta benda bangsa iblis. Tentu saja resiko serta tebusannya begitu mahal. Lebih baik jalani kehidupan seadanya saja, dan hendaknya kita selalu berusaha dengan maksimal sesuai kemampuan. Dengan doa dan kerja keras kita, insya Allah suatu saat nanti Tuhan akan membukakan pintu rezeki dan rahmatnya kepada kita selaku hambanya yang sabar dan bertawakal. Amin ya robbal alamin. Demikian Sobat Misteri Senyum Cekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Senyum Cekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.